Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita melanjutkan pelajaran kita masih tentang puasa ya. Masih hal yang berkaitan dengan puasa. Kita bahas pada kesempatan ini tentang mustahabbatus siyam. Mustahabbatus siyam. Ini yang disunahkan, yang disukai, yang dianjurkan pada saat berpuasa. Karena kita tahu puasa atau bulan puasa ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan. Oleh karena ini momen, kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Nah, tentunya di sini banyak sekali, hanya di sini ada beberapa hal yang perlu kita fahami bersama. Yang pertama, ini al-iktsaru minal ibadat bi anwa'iha. Memperbanyak ibadah dengan berbagai macam jenisnya. Kan jenis-jenis ibadah kan banyak ya. Baik yang qauliyah berupa perkataan maupun fi'liyah yang berupa perbuatan-perbuatan kita ya. Qiraatil Quran, seperti baca Quran, wa dzikrillah, berzikir kepada Allah, wa sholatit tarawih, ya. Salat tarawih, wa qiyamul lail, ya. Kemudian wa sunani rawatib, melaksanakan sunah-sunah rawatib, wa shadaqah, memperbanyak bersedekah ya. Wa kathratul infak, memperbanyak berinfak, mengeluarkan harta untuk jalan-jalan Allah atau jalan-jalan kebaikan. Kemudian apa? Wal badlu fi sabilil khair. Jadi mencurahkan dalam kebaikan-kebaikan. Kalau memang itu merupakan jalan kebaikan, kita berusaha melakukannya. Mumpung kesempatan bulan Ramadan kan gitu ya. Fa'inal hasanat fi Ramadan mudha'afah ya. Karena sekali lagi bahwa kebaikan itu pada bulan Ramadan mudha'afah, dilipat gandakan, berlipat-lipat. Ya. Yang kedua, hifdzul lisan an kathratil kalam ya. Nah, disunahkan untuk apa? Hifdzul lisan, menjaga mulut kita ya. Dari ya, banyak bicara ya. Kalau memang nggak penting nggak bicara gitu. Menjaga mulut kita amma yukrahu, dari perkara yang dibenci, dimakruhkan, yang tidak disukai. Kalau tadi banyak bicara dalam hal yang memang itu mubah ya. Mubah boleh, tapi lebih baik nggak usah kalau nggak ada faedahnya kan gitu. Nah ini amma yukrahu, dari yang dibenci, apalagi perkara-perkara yang atau perkataan-perkataan yang tidak baik ya. Maka tambah dijauhi kan itu. In syatama ahadun sunnalahu ayakul jahran ini shaimun. Jika ada seseorang yang mencela ya, yakni mendorong kita ya untuk kita berkata yang tidak baik ya, maka kita boleh mengucapkan kepada orang tersebut secara keras, secara terang-terangan ya. Ini shaimin, maaf saya sedang berpuasa ini. Nggak mau melayani perkataan-perkataan Anda gitu ya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath yauma idzin wala yaskhaf.
Fa in syatama ahadun au qatalau falyakul inni umru'un shaimun. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, jika pada hari kalian berpuasa ya, maka janganlah berbuat rafat. Jangan berbuat yang jorok ya. Wala yashab, jangan kemudian berteriak-teriak ya. Apabila seseorang mencelanya atau menyerangnya ya, maka katakanlah saya seorang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, yang mustahab as-sahur liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kita sudah paham ya, termasuk sunnah adalah bersahur. Karena Nabi mengatakan tasahharu, bersahurlah kali. Karena dalam sahur itu ada barokah ya. Walaupun mungkin seseorang kuat berpuasa tanpa bersahur, tapi lebih baik dia bersahur karena sahur barokah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, termasuk disunahkan takhirus sahur wa ta'jilil fitr ya, atau futur. Jadi mengakhirkan sahur ya, dan menyegerakan berpuasa. Maksudnya mengakhirkan sahur yakni sahur ketika beberapa menit sebelum subuh ya. Ini kira-kira selesai sahur itu nanti mungkin 5 menit atau 10 menit kemudian baru subuh. Itu namanya takhirus sahur ya, mentakhirkan waktu sahur. Bukan berarti sahur waktu subuh enggak, tapi sebelum masuk subuh dia sudah bersahur. Bukan malam ya, jam 2, jam 3 enggak ya. Kalau subuhnya misalnya jam 3:30, jam 4 misalnya, ya kita selesai sahur itu kira-kira jam 4 kurang 5 misalnya, kalau subuhnya jam 4. Itu namanya takhirus sahur. Takjil fitr, kalau sekalian fitr artinya begitu terbenam matahari atau begitu maghrib langsung berbuka, bukan nanti nunggu gelap enggak ya, tapi begitu maghrib langsung berbuka. Takjil sini menyegerakan, bukan berarti sebelum maghrib ya enggak sah puasanya nanti kalau sebelum maghrib kok berbuka ya. Tapi begitu datang atau tiba waktu maghrib maka langsung berbuka, itu maknanya takjilul fitr, mensegerakan berbuka. Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia itu dalam keadaan baik selama dia mensegerakan dalam berbuka. Kemudian yang kelima, termasuk disunahkan ini al-iftaru ala rutab. Jadi kalau ada ini ya, berbuka itu dengan rutab. Nah, kurma untuk buah itu ya. Kurma muda istilahnya, kurma yang memang dikonsumsi sebagai buah, rutab ya. Itu kalau ada ya. Fa'ilam yajid fa'ala tamar. Kalau enggak ada rutab ya tamar. Tamar itu kurma yang itu warna sudah merah, itu sudah memang kurma untuk sebagai makanan pokok ya, yang sudah masak. Fa'ilam yajid fa'alal ma. Kalau enggak ada kurma juga air. Itu kalau ada. Kalau enggak ada ya air itu. Kemudian makanan-makanan yang umumnya bagi kita yang memang itu enggak keras ya, yang itu mungkin cepat dicerna, makanan-makanan yang sejenis semacam itu. Kemudian qauluhu idza aftara dhahaba dhama'u wa abtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya. Doa ya ketika berbuka dengan entah dhahaba dhama'u wa abtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini di waktu entah sebelum ataupun sesudah ataupun ketika, makna berdoa ketika berbuka seperti itu. Jadi entah mungkin sebelum buka dia berdoa, itu insyaallah juga termasuk berdoa waktu berbuka, ataupun setelah makan baru berdoa, itu insyaallah termasuk bagian dari pelaksanaan sunnah ini. Karena waktu berbuka itu termasuk waktu-waktu yang doanya mustajab ya, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, setelah hal yang disunahkan, kemudian makruhat wa muharamat shaum ya. Yang dimakruhkan
dan yang diharamkan ketika berpuasa. Yang utama al-makruhat, yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa? Yang pertama, jam'u rikihi wa bal'ihi. Jadi apa? Mengumpulkan air liurnya ya, kemudian menelan. Kalau biasa ini kan biasa ya. Mungkin ada yang tertelan atau ada yang tidak ya. Air liur itu kan gitu ya. Tapi ini dikumpulkan kemudian ditelan. Ini ya kurang baik ya. Makruh. Kemudian al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, yakni dalam berkumur-kumur maupun dalam menghirup air ke hidung ketika wudhu ya, itu sampai dalam gitu ya. Nah ini enggak ya. Kan kalau hari-hari biasa tidak berpuasa itu kita diperintahkan oleh Nabi ya, untuk apa? Ketika berkumur-kumur ya sampai penuh mulut betul. Dalam belistinsak, yakni menghirup air ke hidung juga sampai atas ya, sampai dalam. Itu kalau tidak berpuasa. Nah kalau berpuasa makruh kalau gitu ya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti air masuk. Dikhawatirkan itu. Tapi kalau sengaja berkumur-kumur sampai dalam biar airnya masuk ya batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja berkumur-kumur ya sampai airnya masuk, nah tidak sengaja maka itu yang dimakruhkan gitu. Makanya biar ada air yang masuk, nah kita dimakruhkan untuk berkumur-kumur sampai dalam ataupun menghirup air ke hidung sampai dalam. Kemudian yang diharamkan tentunya semua perbuatan yang diharamkan Allah di luar Ramadan, maka diharamkan Allah pada saat bulan Ramadan. Tetapi ada beberapa penekanan yang perlu diperhatikan ketika Ramadan ya. Seperti misalnya al-ghibah ya, menghibah, ngelendeng ya. Ini ya di luar Ramadan ya haram, di dalam Ramadan ya haram. Tapi ketika saat Ramadan tentunya lebih diperhatikan lagi, jangan sampai berghibah ya. Mencela, berkata keji ya, wal fahsy ya, wa idza'in nas, ganggu manusia, menyakiti manusia. Di luar Ramadan ya haram, di dalam Ramadan lebih-lebih gitu loh. Diharamkan lagi. Jadi wa tahrim fi haqqis shaim akbar. Jadi hal-hal tersebut dalam orang berpuasa lebih ditekankan untuk ditinggalkan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Malam yada qala zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa orang yang berpuasa ya, kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta, puasa tapi masih dusta ya, berarti kan tidak meninggalkan kedustaan, kemudian mengamalkan perkataan dusta itu, maka Allah tidak berhajat ya. Allah tidak menilai ya. Meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Itu perkara-perkara yang disunahkan, yang dimakruhkan dan diharamkan bagi orang yang berpuasa. Ya. Dengan harapan tentunya kita semuanya bisa ketika berpuasa ya, bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan kita, yang sunnah-sunnah kita optimalkan untuk bisa kita laksanakan, dan tentunya perkara-perkara yang makruh bisa kita tinggal, apalagi yang haram kita tinggalkan sejauh-jauhnya di luar Ramadan maupun lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.